Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Amanda dari kelas 8. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya, dulu waktu kita masih SD pasti kita pernah belajar dong mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Dan kali ini saya akan lebih memperjelas lagi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Kalian bisa lihat gambar di samping saya ini. Darah adalah sebuah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Nah, ternyata darah juga memiliki fungsinya loh teman-teman. Apa aja sih fungsi dari darah ini? Nah, fungsinya yaitu sebagai sistem transportasi dalam tubuh, mengikat oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh sebagai sistem kekebalan tubuh dan menutup luka. Nah, ternyata darah juga merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama yaitu plasma dan elemen seluler. Kalian tahu gak sih perbedaan dari plasma dan elemen seluler itu apa? Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut. Sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Nah, apabila darah yang terdapat dalam tabung reaksi disentrifugasi diputar, bisa kalian lihat gambar di samping kita ini, dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada pada bagian dasar. Nah, sedangkan plasma berada pada bagian atas darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Dalam sistem peredaran darah ini terdapat yang namanya sel darah merah atau eritrosit. Nah, sel darah merah atau eritrosit ini berbentuk bikonkav dan tidak memiliki inti sel. Ukurannya kecil dan fleksibel. Sel darah ini berjumlah sekitar 4-5 juta sel. Sel darah merah juga memiliki fungsi. Apa aja sih fungsinya? Nah, fungsinya itu membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dan paru-paru menuju jaringan lain. Selain itu, sel darah merah yang telah mengangkut oksigen harus mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan siklus pernapasan. Selain itu, sel darah merah juga berfungsi sebagai penentuan golongan darah, menjaga sistem kekebalan tubuh atau antibodi dan pelebaran pembuluh darah. Jika kalau misalnya kita kekurangan sel darah merah, berarti kita punya penyakit yaitu namanya anemia. Nah, apa aja sih dampak dari penyakit ini? Nah, penyakit ini itu biasanya akan lebih cepat lelah dari orang kebanyakan. Hal ini terjadi karena kurangnya suplai oksigen untuk tubuh karena kurangnya sel darah merah sebagai pengangkut. Nah, selain sel darah merah atau eritrosit, ternyata sistem peredaran darah pada manusia juga terdapat sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih ini bisa kalian lihat ya, bentuk dari sel darah putih ini bulat dan tidak beraturan, bedanya dengan sel darah merah. Kalau sel darah putih itu memiliki inti, sedangkan sel darah merah tidak memiliki inti. Ukurannya juga lebih besar dari sel darah merah. Jumlahnya sekitar 5-10 ribu sel. Sel darah putih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Sel darah putih berfungsi dalam menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Nah, leukosit ini juga memiliki tugas loh teman-teman. Apa aja sih tugas dari leukosit ini? Yaitu untuk menetralkan bakteri dan kuman yang masuk melalui aliran darah atau dari luka yang terbuka. Nah, kalian bisa lihat gambar tersebut.
Leukosit ini bisa melakukan hal tersebut karena mempunyai sifat amobody yang membulatnya dapat bergerak bebas dan sifat fagositosis atau memangsa bakteri dan sel-sel yang telah mati. Nah, kalau misalnya kita terkena sebuah penyakit, maka sel darah putih akan diproduksi oleh tubuh secara lebih cepat dan banyak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar penyakitnya tidak tambah parah. Tetapi jika tubuh kelebihan leukosit, maka kamu akan ada dalam kondisi yang disebut leukositosis. Sebaliknya, jika terkena penyakit seperti tipes yang membunuh sel darah putih, kita akan ada dalam kondisi leukopenia atau kekurangan sel darah putih. Nah, kalian bisa lihat gambar yang tadi ini. Di sini terdapat jenis sel darah putih, yaitu diantaranya ada dua jenis, yaitu granulosit dan agranulosit. Bisa kalian lihat di granulosit memiliki 3 jenis, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil. Sedangkan agranulosit yaitu terdiri dari limfosit dan monosit. Nah, selain itu, selain dalam sistem peredaran darah manusia terdapat sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Ternyata di dalam sistem peredaran darah manusia juga terdapat keping darah atau trombosit. Nah, keping darah atau yang biasa dikenal dengan nama trombosit adalah komponen terakhir dalam sel-sel darah. Bisa kalian lihat gambar tersebut. Keping darah memiliki bentuk bulat, memanjang maupun oval. Wujudnya tidak berwarna dan tidak berinti sel. Berukurannya juga lebih kecil daripada sel darah merah atau sel darah putih. Selain itu, keping darah atau trombosit ini mudah pecah dan jumlahnya di dalam tubuh sekitar 200 sampai 400 ribu sel. Nah, kalian tahu gak sih apa aja tugas dari trombosit ini? Nah, tugasnya itu adalah untuk menggumpalkan darah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi darah yang keluar pada saat terjadi luka pada manusia. Jadi, darah di dalam tubuh kita memiliki banyak sekali fungsi. Selain untuk menyalurkan kebutuhan gizi dan mineral yang dibutuhkan tubuh, darah juga berfungsi sebagai pengantar oksigen dari paru-paru dan mengangkut karbon dioksida. Dengan adanya kedua hal ini, memungkinkannya kita bisa beraktivitas. Ada hal yang paling penting, dengan adanya antibodi atau sistem imun pada darah, kita tidak mudah terserang penyakit yang dapat mengganggu aktivitas kita. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protombin calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Oke, selain ini, dalam sistem peredaran darah manusia, selain adanya sel darah merah, sel darah putih, atau keping darah, ternyata di dalam sistem peredaran darah pada manusia juga terdapat jantung. Nah, darah yang dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah, yaitu jantung. Nah, dari jantung terletak di antara kedua paru-paru dan di tengah rongga dada agak kiri. Ukuran jantung sekitar genggaman tangan sebelah kanan dengan berat sekitar 200 sampai 245 gram. Mekanisme kerja dari jantung mirip seperti pompa yang akan memberikan tekanan pada pembuluh darah agar darah selalu mengalir di dalam tubuh. Jantung berdetak kurang lebih 100.000 kali setiap hari dan mampu memompa darah sekitar
7.500 liter darah. Nah, jantung ini terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium, serambi kiri, serambi kanan, dan juga bilik atau ventricle, yaitu bilik kiri dan juga bilik kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2. Dan serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik serambi kanan. Darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Nah, darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi peningkatan O2. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2. Bisa kita lihat gambar di samping saya. Darah dari serambi kiri akan turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Nah, jantung harus selalu berdenyut agar dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Hal tersebut penting agar sel-sel tubuh selalu mendapat pasokan O2 dan nutrisi. Darah yang mengalir dengan lancar juga akan membawa zat sisa hasil metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Oke, selain itu, saya akan membahas mengenai pembuluh darah yang ada dalam sistem peredaran darah pada manusia. Nah, pembuluh darah ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Nah, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Bisa kita lihat gambar di samping. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Nah, pada pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Nah, di sini juga ada perbedaan antara pembuluh arteri dan juga vena. Dari pembedanya misalnya tempat pembuluh nadi atau arteri itu agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik itu atau vena dekat dengan permukaan tubuh tampak kebiru-biruan. Nah, bisa kalian perhatikan perbedaan pembuluh arteri dan juga vena. Selain itu, saya akan membahas juga mengenai peredaran darah kecil dan besar. Nah, peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Bisa kita lihat gambar di samping saya ini. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, lalu menuju ke paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Nah, itulah peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Frekuensi denyut jantung. Nah, di sini juga terdapat beberapa faktor yang memengaruhi frekuensi denyut jantung. Di antaranya adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat ya. Misalnya satu, kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki.
Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan atau per menitnya. Sedangkan denyut jantung pada laki-laki berkisar antara 64 sampai 72 denyutan atau per menitnya. Nah, yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantungnya. Karena adanya peningkatan proses metabolisme sehingga diperlukan peningkatan pasokan O2 dan pengeluaran CO2. Umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan atau per menitnya. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Yang kelima adalah komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Nah, selain itu, denyut nadi juga memiliki fungsi, yaitu untuk mengetahui apakah orang itu sudah meninggal atau belum, karena nadi berfungsi untuk mengalirkan darah. Gangguan sistem peredaran darah pada manusia dan upaya pencegahannya. Oke, kali ini juga kita akan membahas mengenai gangguan sistem peredaran darah manusia dan upaya untuk pencegahannya seperti apa. Kalian bisa lihat gambar di samping saya ini. Yang ke-1, jantung kroner. Nah, penyakit jantung kroner ini salah satu penyebab utama terjadinya kematian di dunia. Penyakit jantung kroner ini terjadi apabila arteri koronaria tidak dapat mensuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang mensuplai nutrisi dan oksigen ke jantung. Nah, gimana sih caranya mencegah terjadinya penyakit jantung kroner? Sebagai berikut, yaitu melakukan olahraga dan istirahat secara teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minum minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih, dan yang terakhir menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Yang kedua, stroke. Stroke ini merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini dapat terjadi karena pembuluh darah pada otak. Nah, ini penyebab penyakit stroke ini sama dengan penyebab penyakit jantung kroner. Nah, gimana sih cara menanggulangi atau mencegah penyakit stroke ini? Yaitu yang pertama, menjaga pola makan. Kedua, menghindari rokok dan alkohol. Ketiga, olahraga yang teratur. Keempat, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, menghindari stres. Nah, selain itu, ada juga penyakit yang bernama varises. Varises ini merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah atau balik vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi pada daerah kaki kita. Nah, gimana sih cara menanggulangi penyakit varises ini? Yaitu yang ke-1, ketika beristirahat atau tidur setengah menempuh perjalanan jauh, tungkai dinaikkan kurang lebih 20 sampai 25 cm. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih, menghindari berdiri terlalu lama, berolahraga secara teratur, menghindari pemakaian sepatu dengan hak tinggi. Oke, selain penyakit tadi jantung kroner, stroke, dan varises, di sini juga terdapat penyakit yang namanya anemia. Seperti yang udah kita jelaskan, kalau anemia itu kayak penyakit yang masuknya ke dalam sel darah merah ya. Nah, penyakit anemia ini penyakit yang kekurangan hemoglobin atau darah merahnya. Nah, kalau misalnya kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, muka pucat, dan kepala pusing. Nah, kondisi ini juga terjadi karena kekurangan zat besi. Gimana sih cara untuk mencegah terjadinya anemia ini? Penyakit anemia ini yaitu dengan cara mengkonsumsi sayur. Sayur kan termasuk ke dalam zat besi sebagai bahan pembentuk hemoglobin. Yang kelima, hipertensi. Nah, hipertensi atau disebut juga tekanan darah tinggi terjadi apabila tekanan darah berada di atas 120 sampai 80 mmHg.
Oke, gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala hebat, kelelahan, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena arterisklerosis atau pengerasan pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurangnya berolahraga atau stres yang berlebihan. Nah, ada upaya gimana caranya untuk mencegah penyakit hipertensi, yaitu menghindari konsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak yang mengandung kolesterol tinggi, berolahraga yang teratur, menghindari kebiasaan merokok, menjauhkan diri dari faktor-faktor pemicu stres. Yang keenam, hipotensi. Hipotensi ini berbeda dengan hipertensi. Hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120 atau 80. Hipotensi sering disebut juga dengan tekanan darah rendah. Nah, orang ini biasanya mengalaminya ketika keadaan sering pusing, sering menguat, penglihatan terkadang kurang jelas atau berkunang-kunang. Terutama setelah duduk lama, keringat dingin, cepat lelah, dan tidak bertenaga. Ada upaya untuk mencegah penyakit hipotensi, yaitu 1. Minum air putih yang cukup banyak antara 8 gelas sampai 10 gelas per hari. Kedua, konsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi. Ketiga, konsumsi makanan yang cukup mengandung garam. Keempat, berolahraga secara teratur. Nah, baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.